Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Apa sih prestasi atau pencapaian Yesus selama dia di dunia? Apa yang bisa dibanggakan dari hidup Yesus? Bukannya hidup Yesus itu hidup yang gatot, gagal total. Yesus tidak pernah nulis buku yang bagus. Yesus tidak pernah mengarang lagu atau musik yang hits. Yesus tidak pernah mendirikan sebuah sekolah, satu pun tidak pernah didirikannya. Yesus juga hidup miskin, tidak punya properti di mana-mana. Yesus tidak pernah bikin konten yang viral saat itu. Pengajaran Yesus yang viral justru yang membuat dia disalibkan. Dia mengaku dirinya adalah anak Allah. Awalnya dia disukai, tapi akhirnya dia dibenci oleh orang banyak. Dia dihianati oleh salah seorang muridnya. Disangkali sebanyak 3 kali oleh murid kesayangannya. Yesus mati di usia muda dengan cara yang paling hina, paling menyakitkan, dan paling memalukan. Mati di kayu salib. Nah, pasti akan ada yang membela Yesus dan berkata, jangan lupa, Yesus melakukan banyak mujizat, banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Dia menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit. Dia membangkitkan orang mati, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup. Benar sih, tapi di mana semua orang-orang itu? Orang-orang yang sudah mengalami mujizat Yesus dan kebaikan Yesus. Di mana mereka? Di mana mereka semua saat Yesus disalibkan? Hilang tuh semua entah kemana. Tidak ada yang mengingat Yesus. Lah iyalah, wong murid-muridnya saja pun pada kabur kok. Lihat saja, Yesus mati sebagai orang yang terhina, dan yang mengantar dia ke kuburannya pun hanya segelintir orang dan beberapa perempuan saja. Teman-teman, secara kacamata dunia, Yesus mungkin dianggap sebagai seorang yang hidupnya gagal total. Tapi, Yesus memang datang ke dunia bukan untuk bikin sekolah, bukan untuk menulis lagu atau mengarang musik, bukan untuk bikin konten, ngumpulin follower, cari harta. Tidak, Yesus datang bukan untuk bikin mujizat-mujizat, karena dia bisa saja memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan itu. Bukan, semua itu hal yang terlalu remeh bagi seorang anak Allah. Bahkan kalau hanya untuk sekedar bikin mujizat, iblis juga bisa kok. Jadi itu semua bukan tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus punya tugas yang lebih berat dan lebih mulia dari itu semua. Yesus punya tugas khusus. Satu tugas yang hanya bisa dikerjakan hanya oleh Yesus saja. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman, Alkitab mengatakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat teman-teman ya, bagi banyak orang, bukan semua orang. Mengenai hal ini, nanti kita bahas di video yang lain. Yesus adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang benar-benar tahu untuk apa dia lahir ke dunia. Untuk mati di kayu salib. Dan pencapaian ini saya kasih tanda kutip ya. Pencapaian terbesar Yesus selama dia di dunia ini adalah saat dia berteriak, sudah selesai. Tetelestai. Jadi kalau ada yang bertanya tentang prestasi Yesus selama di dunia ini, yaitu tadi, tetelestai. Itulah pencapaian Yesus. Dan dengan perkataan itu, dia menyelesaikan misi utamanya di dunia ini. Kalau Yesus tidak bikin mujizat, mungkin nggak masalah. Kalau Yesus tidak membangkitkan orang mati, mungkin nggak masalah. Tetapi kalau Yesus tidak berkata tetelestai, kalau dia tidak mengatakan sudah selesai, maka itu artinya misi Yesus di dunia gagal total. Teman-teman, memang kebangkitan Yesus pada hari ketiga mengalahkan musuh terakhir, yaitu maut. Tapi pengampunan dosa itu adalah core misinya Yesus. Misi Yesus yang paling utama. Teman-teman, kalau kita mengoprek-ngoprek kata tetelestai ini di dalam tata bahasa Yunaninya, kita akan menemukan kalau kata ini sangat luar biasa maknanya, teman-teman. Pantesan saja, kata ini dapat dikatakan mewakili prestasi Yesus di dunia ini. Mengapa? Yang pertama, tetelestai. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang keenam yang berarti it's finished.
Sudah selesai. Apa yang selesai? Pengampunan dosa sudah selesai. Yesus mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan misinya yang paling utama. Dia sudah menerima murka Allah di dalam dirinya. Dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Oh haleluya teman-teman. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Upah dosa adalah maut, murka Allah. Jadi teman-teman, misalkan ini kita, dan upah dosa adalah maut. Maka kita seharusnya menerima murka Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi, karena Yesus mau mati di kayu salib, Dia akan menanggung semua kutukan, semua murka Allah di dalam dirinya. Tetelestai. Sudah selesai. Murka Allah sudah ditanggungnya. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman harus tahu, wujud murka Allah yang paling hebat itu bukan air bah di zaman Nuh, bukan saat tanah terbelah di zaman Musa, bukan 10 tulah yang menimpa Mesir, bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan api yang turun dari surga dan membakar dunia ini. Bukan teman-teman. Murka terbesar Allah atas dosa terlihat di kayu salib. Saat Allah menimpakan murkanya atas dosa-dosa kita kepada anaknya yang tunggal itu, kepada anaknya yang dikasihinya. Jadi, di kayu salib Yesus, kita bisa melihat paradoks yang paling agung. Kasih Allah yang terbesar bertemu dengan murka Allah yang terbesar. Kita bisa melihat indahnya kasih Allah sekaligus mengerikannya murka Allah. Itu bersatu di dalam satu kata Yesus. Tetelestai. Oh haleluya teman-teman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Tetelestai. Sudah selesai. Makna tetelestai yang kedua. Selain berarti sudah selesai, tetelestai juga bicara tentang kesempurnaan. Selesai dengan sempurna. Tetelestai adalah kata yang biasa diucapkan oleh seorang pelukis atau pemahat sewaktu ia selesai memahat sebuah patung atau menggambar lukisan. Biasanya, sambil mengamati kembali hasil karyanya, sang seniman akan berulang kali berkata, Tetelestai, tetelestai, sudah sempurna. Artinya, apa yang diinginkannya sudah tercapai secara sempurna. Dia tidak akan menambahkan sedikit pun lagi ke dalam karyanya. Bahkan satu goresan sekalipun tidak boleh lagi ditambahkan karena sudah sempurna. Kata tetelestai juga tertulis dalam dokumen bisnis atau nota di zaman Perjanjian Baru. Tetelestai menunjukkan utang yang sudah dibayar sepenuhnya. Sama seperti di zaman sekarang saat tertulis lunas pada dokumen. Artinya tidak diperlukan pembayaran apapun lagi. Sudah lunas secara sempurna. Teman-teman, saat engkau datang pada Yesus, engkau mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka engkau akan menerima pengampunan dosa yang sempurna. Engkau diampuni secara sempurna, dan engkau tidak perlu melakukan apapun juga untuk diampuni secara sempurna. Pikirkan baik-baik teman-teman. Inilah yang namanya pengampunan, namanya anugerah. Kita diampuni bukan karena dibaptis, bukan karena rajin berdoa, bukan karena rutin setiap hari Minggu ke gereja. Bukan. Meskipun itu semua penting, tapi bukan karena itu kita diampuni. Kita diampuni bukan karena sudah jadi manusia yang baik. Karena tidak ada manusia yang baik di hadapan Allah. Kita semua ini kotor. Hidup kita penuh dengan air toilet yang menjijikkan. Tapi saat Yesus berkata, tetelestai, maka semua dosa-dosa kita sudah diselesaikannya. Saat kita datang pada Yesus, saat kita mau percaya kepadanya, kita menerima pengampunan. Teman-teman, maukah engkau saat ini menerima pengampunan Allah? Saat ini juga, datanglah pada Yesus. Buka hatimu untuk Yesus, dan terimalah pengampunan yang sempurna itu. Jadi, pengertian pertama tetelestai adalah sudah selesai. Dan pengertian yang kedua, selesai dengan sempurna. Pengertian yang ketiga, tetelestai berarti akan tetap selesai.
Artinya pekerjaan itu untuk selamanya selesai. Dan dampak dari pekerjaan itu akan terus berlaku di masa depan. Jadi, karya Yesus di kayu salib di dalam mengampuni dosa-dosa kita, itu sudah selesai. Dosa-dosa di masa lalu, dosa-dosa di masa kini, dan dosa-dosa di masa depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah diampuni. Nah, di sini mungkin akan muncul pertanyaan. Untuk dosa-dosa di masa lampau dan di masa kini, oke lah, saya bisa terima. Tapi, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosa yang terjadi di masa depan? Bagaimana dengan dosa-dosa saya besok, bulan depan, tahun depan? Bagaimana dengan dosa orang-orang yang belum dilahirkan? Masa sih orangnya belum lahir, dosanya pun belum dilakukan, tapi dosanya sudah diampuni? Ya, dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah selesai. Sudah diampuni. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus saat bilang tetelestai. Mungkin kita tidak bisa memahami hal ini, karena cara kita bekerja, cara kita berpikir selalu berada di dalam konteks ruang dan waktu. Cara kerja Allah tidak begitu. Dia bisa melakukan sesuatu yang bebas dari ikatan ruang dan waktu. Kita hidup saat ini, hanya tahu apa yang terjadi hari ini. Kita eksis hari ini. Tapi Allah, dia sudah ada di masa depan. Dia memegang masa depan. Allah memimpin masa depan. Dan karena itu, Allah mampu mengampuni semua dosa-dosa di masa depan. Teman-teman, dari 7 perkataan salib, ada 3 perkataan yang ditujukan kepada Allah. 3 kepada manusia. Dan 1, yaitu tetelestai ini, ditujukan kepada Allah dan manusia. Mengapa? Mengapa tetelestai ditujukan kepada Allah dan manusia? Karena Yesus adalah juru damai antara 2 pihak yang bermusuhan, Allah dan manusia. Jadi saat dia mengatakan sudah selesai, maka itu adalah konfirmasi. Maka itu disampaikan kepada Allah dan juga kepada manusia. Inilah keunikan perkataan Yesus yang ke-6 ini. Perkataan yang mendamaikan Allah dan manusia. Tetelestai yang diucapkan Yesus ini benar-benar luar biasa maknanya, teman-teman. Puji Tuhan, tetelestai. Karena itulah, kalau saya disuruh untuk memilih satu kata yang paling penting dalam Alkitab, maka saya akan memilih tetelestai. Sudah selesai. Mengapa? Karena Yesus harus menunggu 33 tahun untuk mengucapkan satu kata ini. Dan itu pun diucapkan Yesus dengan sisa-sisa kekuatannya, dengan sisa-sisa nafasnya. Kata ini mewakili betapa sempurnanya karya Yesus di kayu salib. Kata ini bergema di sorga. Sorga tahu bahwa dosa-dosa manusia sudah diampuni. Kata ini juga bergema di bumi di sepanjang sejarah dunia. Mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Haleluya. Teman-teman, biarlah saat kita ingat tetelestai, kita ingat dosa-dosa kita sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Hati kita dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah. Hati kita semakin bergelora untuk melayani Dia lebih baik lagi. Dan hidup kita persembahkan, kita dedikasikan untuk kemuliaan namanya, teman-teman. Ada amin? Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi, teman-teman. Kata tetelestai ini di dalam